Hai, saya Mata Suherman. Hari ini saya dapat kesempatan kerjasama bersama Ada 5 Balonku. Nah, jadi hari ini akan ada pemotretan untuk kebutuhan foto kalender. Nah, disimak video yang kali ini. Kreativitas dalam membuat foto konsep sebenarnya idenya bisa dari mana aja, dari barang-barang yang ada di sekitar kita. Seperti hari ini saya akan memotret dengan menggunakan balon. Nah, sebelum kita masuk ke sesi hari ini, kita kenalan dulu dengan pemilik Ada 5 Balonku. Nah, di sebelah saya sekarang ada Leo Suhanli dari Ada 5 Balonku. Halo. Nah, ini ceritanya gimana sih awalnya kenapa bisa bermain balon? Nah, sebelumnya thank you dulu udah diundang ke udah ke channelnya. Jadi awalnya itu sebetulnya malah produksi balon gitu. Jadi karena kita produksi balon ya sekitar 8 tahun lalu lah. Kalau produksi balon kan cuman balon aja kesannya terlalu anak-anak gitu ya. Nah, kita pengen coba ngerubah image-nya, kita pengen coba kesannya juga brandnya juga lebih menarik dan lebih seksi lah istilahnya bisnisnya. Jadi dari situ kita coba nekat bikin kayak workshop gitu. Dan malah dari workshop itu kita mulai berkembang juga sih, jadi bisa bikin macam-macam juga karena saling tukar ilmu juga gitu. Oke. Awalnya sendiri ada belajar dari luar kah atau nekat nyoba-nyoba? Nekat nyoba-nyoba. Soalnya kan bisa bentuknya yang aneh-aneh gitu kan, maksudnya bahkan yang kayak kemarin yang burung onta itu kan gede banget itu. Yang kayaknya nggak kepikiran kalau gua yang bikin nggak mungkin. Ya sebetulnya itu kan di YouTube juga banyak ya. Kalau memang nyari sih sebetulnya banyak. Mungkin bahasanya kadang ada ya bermacam-macam juga karena dari negara macam-macam. Jadi kita mulai belajar dari situ dan kita coba terjemahin dengan cara kita sendiri sedikit-sedikit. Ya lama-lama berkembang juga sih karena ya itu karena dari workshop kita ketemu banyak orang. Kita ngajarin tapi mereka juga jadi ngajarin kita juga gitu ya. Jadi banyak belajar dari situ juga. Dan kalau kayak gini, kayak balon gini sebenarnya kan pas pesta ulang tahun anak-anak udah pasti kan. Selain itu sekarang kayaknya trennya juga udah berubah ya, maksudnya nggak cuma pesta anak-anak aja sebenarnya. Syukurnya begitu sih, karena banyaknya tadi teman-teman yang sekarang yang lebih muda-muda, yang lebih ya istilahnya gaul-gaul lah gitu ya, dan lebih trendy. Mereka juga bisa mengubah image balon ini lama-lama sebagai sesuatu yang lebih lebih hip juga, lebih ya teenage atau sampai eksekutif muda lah sekarang sekitar umurnya. Jadi lebih terbuka lah. Sekarang bahkan kadang-kadang umur 70 ulang tahun juga ada dekorasi dengan balon gitu. Jadi umur Sweet 17 sih udah cukup lama ya, tapi sekarang bisa dibuat lebih mewah lagi juga gitu. Bahkan kayak pembukaan restoran gitu juga ada ya. Maksudnya kalau biasa kan kirimnya bunga, ini bisa dikirimin balon juga. Lucu banget sih. Bisa banget. Justru itu jadi salah satu nilai karena sekarang yang banyak ikutan kayak workshop kita juga biasanya ibu-ibu muda kan. Dan ibu-ibu muda juga mungkin banyak kesibukan, anak juga sekolah dan tidak bisa terlalu banyak ninggalin rumah juga, tapi pengen punya kerjaan yang bisa sambil jaga anak juga, maksudnya mau mengawasi lah gitu, mengawasi anak gitu. Jadi bisa kerja di rumah, tapi bisa menghasilkan juga gitu. Buat teman-teman yang mungkin tertarik buat ikut workshopnya Ada 5 Balonku, di Instagramnya ada ya? Ada. Nah, nanti tinggal di follow Instagramnya. Karena ada informasi tentang workshop-workshop juga kan kalau ada bisa di DM kita, nanti kita bisa jelasin. Dan Indonesia juga kan ya, ada di mana-mana. Nah, itu penting banget tuh yang di luar daerah. Nah, terus hari ini kita akan ada photoshoot nih ya. Photoshootnya kita ada 6 tema ya. 6 tema ya, tema besarnya. Nah, jadi awalnya tuh kemarin sebenarnya karena sebenarnya kita bukan collab pertama kali sih, sebelumnya udah pernah barengan di majalah SBH. Ya, SBH. Jadi majalah SBH waktu itu ada satu konsep ajak Leo, sempat kita bareng-bareng gitu bahas pakai dekorasinya dari balon. Nah kemarin sebenarnya karena ngelihat Leo ada bikin baju dari balon awalnya. Nah bisa aku kepikiran kayaknya lucu juga nih kalau kita bikin sesuatu yang spesial di akhir tahun ini. Iya. Jadi kemarin akhirnya jadi kita coba discuss bareng, akhirnya ketemulah ya 6 konsep gitu, 6 konsep buat dieksekusi. Ada kesulitannya nggak sih dari 6 konsep ini?
Pertama-tama kesulitan sih biasanya karena kita kan biasanya ambil ide dari yang nyata ya, real gitu. Nah kadang-kadang kita untuk menerjemahkannya ke balon butuh butuh kerjaan lagi aja sih. Kita terjemahin, kita imajinasi juga sedikit untuk kita bisa terjemahinnya ke balon. Tapi ya tantangannya ini sih sangat menarik karena ya terus terang thank you banget juga udah diajak karena kita memang pengen banget membuat balon ini sebuah sesuatu yang agak ke arah fashion juga sih gitu. Jadi yang nggak terlalu anak-anak sekali betul. Gitu. Jadi kesempatan bagus banget. Itu yang kita excited. Dan kita juga amaze-nya maksudnya nggak nyangka juga sih kayak balon bisa dibikin jadi dress orang dewasa gitu. Kayak nggak kepikiran, kalau biasa kan ya udah balon is just balon gitu buat dekorasi, tapi kalau bikin baju kayak wow, itu kayak nggak pernah kepikiran sih, luar biasa. Terus kalau bajunya sendiri sebenarnya susah nggak sih bikin baju dari balon? Bikin baju dari balon sebetulnya asal kita punya, biasanya kita pakai manekin gitu, kita ngikutin badannya manekin, cukup. Ya kalau yang memang sudah biasa sih bisa lah gitu, karena kan kerapihannya memang sudah biasa gitu ya. Nah biasanya itu yang untuk menjadi rapihnya itu kadang-kadang yang perlu jam terbang lah istilahnya gitu, perlu latihan. Dan dari 6 konsep ini menurut lu yang paling susah dieksekusi yang mana? Susah ini ada konsep dieksekusi. Gede dan konsep kecil. Nah yang kemarin tuh ada yang 3 sebelumnya kecil, jadi barang-barangnya nggak terlalu gede-gede amat. Nah yang sekarang nih seperti di belakang kita gede-gede nih. Nah ada yang ini nggak yang lebih susah diwujudkan? Sebenarnya mungkin 2 ya, yang si bulan sabit. Bulan sabit tuh kan kita ngelihat ada satu contoh, keren ya bunga-bunga gitu. Terus jadi dari bunga-bunga itu gimana ya caranya ya gitu. Terus sama yang buku sih, karena ini buku yang belum nih yang berikutnya nih. Nah itu juga cukup keren banget idenya. Terus kita pengen implementasiin dengan balon. Ya kita pengen coba membuat balon yang nggak terlalu besar-besar tapi cukup membuat orang amazed juga kalau ternyata itu tuh balon toh gitu. Nah itu ya itu sih, jadi nggak yang biasa-biasa gitu. Kita pengen sesuatu yang ada apa ya, mistis mungkin ya, mistis atau ya itulah. Karena emang nggak kebayang sih kayak kok bisa kayak gini ya gitu, kayak aku sendiri juga kayak ya memberikan challenge kepada Leo. Lucu nih, bisa nggak ya? Terus kayak siap. Ya. Terus aku sendiri kayak amazed sendiri, wow ternyata bisa loh dibikin dari balon gitu. Ya makanya nggak harus berpikiran sempit ya, orang kadang-kadang kan cuma mikirnya pakai styrofoam aja gitu atau apa. Tapi ternyata dengan menggunakan balon juga kita bisa bikin kreasi yang lain-lain gitu. Luar biasa banget sih. Top. Thank you udah diajakin. Thank you. Iya, thank you banget buat hari ini. Nanti kita lanjut sesi berikutnya. Iya, ditunggu kolaborasi berikutnya. Iya. Pemotretan kali ini aku menggunakan kamera Phase One dan juga menggunakan lighting seperti biasa brown color, dan kamera juga ditethering dengan Capture One Pro dan menggunakan tether tools. Jadi lightingnya itu sebenarnya disesuaikan dengan ukuran dari barang-barangnya nih, karena yang pertama ini kan photoshootnya dibagi 2 hari, jadi yang minggu lalu itu lebih kecil-kecil, jadi barang-barangnya tuh nggak sebesar kayak buku di belakang ini. Jadi lightingnya juga nggak sebanyak yang hari ini. Jadi semakin besar barang yang kita foto, otomatis kita harus menggunakan lighting yang lebih luas juga. Itu udah prinsip dasarnya dari lighting ya. Settingan sekarang ini ada sekitar 5 lampu. Jadi 5 lampu dan terutama ada di atas juga nih 1. Nah ini lampu ini biasa kita gunakan untuk menambahkan dimensi juga. Dan juga karena hari ini cukup besar barangnya dan aku punya backdrop kertas itu nggak cukup. Jadi akhirnya menggunakan tembok. Jadi kalau teman-teman di rumah sebagai alternatif kalau nggak punya backdrop kertas atau backdrop kain, ada yang meletus.
Nah, itu kita bisa menggunakan tembok. Jadi tembok yang dicat yang berwarna bersih gitu ya. Dan akhirnya di bagian bawah ini menggunakan kertas. Jadi buat teman-teman yang mungkin selama ini berpikiran kalau studio itu harus disetting dengan backdrop kertas yang proper, sebenarnya nggak juga. Teman-teman bisa maksimalkan dengan menggunakan tembok. Dan untuk talentnya sendiri aku dibantu oleh 3 orang talent. Jadi ada Syafinas, ada Mei, sama ada Clara. Dan makeup artisnya saya dibantu oleh Deden. Nah di sini kita beda sama foto fashion ya. Kalau foto fashion kan bener-bener memang harus menampilkan pose yang lebih fashionable gitu. Kalau di sini tuh aku lebih konsep. Jadi ada beberapa sesi itu aku nggak mengharuskan mereka yang pose cantik, tapi lebih ke bagaimana penghayatan dia dengan backdrop yang ada di sini gitu. Jadi misalkan ada photoshoot yang ada bikin keranjang kayak keranjang peri, dan aku umpamakan modelnya ini sebagai peri di sana yang baru bangun tidur gitu ya. Dan aku minta pose-nya itu lebih bermain sama bunga-bunga atau apa. Jadi bukan cuma sekedar pose cantik aja, tapi lebih ke ekspresi dan penghayatan dia terhadap props atau ide yang kita bangun. Aku ditemani oleh Daryl, sang makeup artist. Kita mau nanya-nanya nih soal makeup, soalnya kan kadang-kadang orang nggak tahu kalau makeup artist itu sebenarnya setiap makeup artist sama kayak fotografer ya punya karakter masing-masing. Iya, gitu. betul. Nah, dan hari ini photoshoot yang ini kan lebih ke foto konsep ya. Iya. Ada bedanya nggak sih antara syuting buat make upnya untuk foto konsep sama foto yang kayak mungkin gue motret buat lebih ke beauty shot gitu yang sebenarnya bedanya itu kalau yang beauty shot itu lebih detail ya, detail banget sampai ibarat kasar karena kan itu bener di zoom ke bagian muka. Nah kalau semua konsep itu ibarat kasar kita ngejar waktu kadang kan. Jadi ibarat kasar yang penting lihat dari foto hasilnya, oh oke, cukup. Yang penting detail dari jauhnya udah dapat semua, itu aja sih. Tapi bukan berarti asal-asalan gitu. Dan hari ini juga Deden ada kerjain buat rambut, ya, merangkap hairdo. Hari ini. Tadi ada beberapa yang dikasih aksen balon-balon juga ya, Deden? Iya, karena ini kan temanya kita kerjasama sama, temanya kan kerjasama sama ada 5 balon ini kan. Jadi kayaknya selain ini harus deh ada aksesoris aku pikir ya biar lebih ngeblend sama propertinya. Sama propertinya. Jadi saya masukin tapi tetap aku akan tanya dulu cocok nggak gitu kan ya karena kita udah chemistry-nya sudah dapat gitu. Karena saking seringnya. Iya, memang sih kita mesti nyesuaiin sih. Jadi kayak jangan kayak konsepnya jadi kelepas ya antara si talent sama properti sekitarnya karena kan ini ada aksen balon-balon gitu makanya tetap ada peranan balon di dalam baju atau di dalam hiasan rambut atau apa aksesoris tetap semuanya harus dilengkapin kayak gitu. Terus apalagi dan ada kesulitannya nggak sih? Sebenarnya lebih sulit itu ya sebenarnya rambut hairdo-nya sih nggak terlalu ini ya. Cuma memang yang penting kita ada ide-ide aja sih tiba-tiba kan kadang kita kalau Assalamualaikum tiba oh iya gitu kan cuma ada tema ini oh iya aku waktu itu nonton film ini nih oh aku nonton dunia hayal begini nih jadi ada terlintas seperti ini gitu loh. Jadi sama ya profesi fotografer, makeup artist atau apapun itu harus punya banyak referensi juga. Jadi harus banyak ngelihat sesuatu abis itu ketika pas kita dihadapkan dengan pekerjaan gitu kayak oh udah langsung muncul gitu di kepala. Tapi terkadang juga kan kadang gini Cek. Terkadang kita juga wah punya idenya seperti ini dari rumah nih. Aku mau bikin ini begini. Ketika udah sampai lokasi kadang-kadang nggak cocok. Nah itu. Berubah. Iya begitu. Dan biasanya ya kalau pas berubahnya itu kita juga mesti punya banyak ide lain ya. Betul. Gitu. Jadi buat teman-teman yang selalu bertanya dari mana cari inspirasi apa segala macam, nah itu caranya adalah mencari referensi sebanyak-banyaknya.
buat teman-teman yang ingin mencari ide, karena saya sering banget nih dapat pertanyaan gimana caranya cari inspirasi, cari ide. Nah teman-teman tuh jangan khawatir, sebenarnya semua yang ada di sekitar kita itu bisa dijadikan sebagai penunjang ide kita. Nah balon ini pasti ada di sekitar kamu, jadi kalau teman-teman ingin membuat foto konsep dengan balon, silahkan dicoba. Dan juga buat teman-teman jangan lupa di-share video yang ini, mudah-mudahan ada teman-teman lain yang terinspirasi. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching. Thank you.